boleh berada. Selamat datang dalam ibadah tutup tahun gereja kita. Walaupun kita merayakannya secara tidak langsung, kita merayakan secara online, tapi biarlah kita bisa merasakan hadirat Tuhan secara bersama-sama dalam ibadah tutup tahun kali ini. Oke, baiklah, setiap jemaat boleh mempersiapkan hatinya, boleh siapkan keluarganya untuk berkumpul secara bersama-sama. Kita akan mengadakan ibadah penutupan tahun dari gereja kita. Mari siapkan hatimu saudara. Kita mau refleksikan apa yang sudah kita alami oleh Tuhan selama tahun 2020 ini. Biar Tuhan sendiri yang menyelidiki hati kita. Biar Tuhan sendiri yang tahu isi hati kita, hingga kita siap menjalani tahun 2021 dengan baik. Kita minta pimpinan tangan Tuhan untuk itu. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah rumahmu, di tengah-tengah perjalananmu. Kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Thank you Jesus.
Bersyukur buat kasih karunia Tuhan selama tahun 2020. Kalau kami boleh beribadah online bersama-sama Tuhan untuk menyambut tahun baru Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang melawat setiap kami Bapa, Kau yang mengurapi setiap kami. Agar curahan kuasa-Mu boleh kami rasakan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kiranya Bapa di tahun 2021 Tuhan, kiranya Kau makin memberkati kami, Kau makin memulihkan Indonesia Tuhan. Kami buka ibadah tahun baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa Kau ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin.
Mungkin di sekitar saudara ada keluarga sanak saudara terdekat, mungkin bisa kasih halo, shalom, kita mau ibadah sama-sama. Mari kita dalam ibadah kali ini boleh menjadi momen perkumpulan keluarga kita masing-masing, amin. Percaya tahun Yobel bagi kita terjadi. Yes. Haleluya. Kita mau katakan ini tahun Yobel, 2001 adalah tahun Yobel bagi kita semua, amin. Amin. Come on. Oke, kita lanjut pujian kita selanjutnya. Tetap semangat di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun kita ada di rumah, siap terima anggur yang tercurah dari Tuhan. Yes. Yes, Roh Kudus tercurah di tempat ini, di tempat kalian boleh berada. Amin. Amin. Come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Bapak Ibu Saudara boleh dalam keadaan rileks kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan telinga kita, hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada saat hari ini. Kita siapkan hati kita, terima firman Tuhan di akhir tahun ini biar menjadi kekuatan yang baru bagi kita di tahun yang akan datang. Amin. Yes Jesus. Biar roh Allah yang hidup memenuhi setiap kita. Biar Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus yang siap mengurapi kita sepanjang tahun ini dan seterusnya. Biar tahun 2021 Roh Kudus dari Allah semakin menyertai kita senantiasa. Amin.
Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Allah. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Pada akhir tahun 2020 ini, Tuhan, Engkau sudah memelihara kami mulai dari awal tahun 2020 dan sampai kepada akhir tahun 2020 ini Bapa di surga. Olehnya lah kami mengucap syukur kepada Tuhan. Namun Tuhan, sebelum tahun 2020 ini kami tinggalkan, kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan kami merenungkan firman-Mu Bapa di surga, sebab kami tahu firman-Mu itulah tongkat kami jika kami berjalan di jalan yang licin. Suluh kami di jalan kami ketika kami berjalan di dalam yang gelap. Dan itulah kekuatan bagi kami Tuhan ketika kami mengalami kelemahan. Oleh karena itu Roh Kudus, biarlah Engkau memetraikan firman-Mu Bapa di surga di dalam hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman Allah. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat menjelang akhir daripada tahun 2020 ini. Sebelum kita meninggalkan tahun 2020, maka kita terlebih dahulu merenungkan firman Allah yang malam hari ini saya ambil dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kata kunci yang mau kita renungkan adalah kata Immanuel. Immanuel itu menurut Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 artinya adalah Allah beserta kita. Allah beserta kita itu seperti apa yang mau kita katakan bahwa kita disertai oleh Tuhan. Saudara, firman Allah ini datang kepada Nabi Yesaya dan untuk disampaikan kepada Raja Yehuda yang ketika itu dipimpin oleh Ahaz. Mengapa firman ini datang kepada Yesaya untuk disampaikan kepada Ahaz? Itu mempunyai latar belakang, sebab Raja Ahaz ini mau dikepung oleh Raja Aram dan juga Israel, yaitu Israel Utara. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dan ketika mau dikepungnya Raja Ahaz ini, tentu dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena itulah dia merasa ketakutan. Ketakutan itulah dialami oleh Raja Ahaz, dan Allah menyuruh Nabi Yesaya untuk menyatakan kepada Ahaz tentang firman ini. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat-ayat sebelumnya dari pernyataan Nabi Yesaya ini, maka di sana kita bisa melihat bagaimana Ahaz itu berdialog dengan Yesaya, dan Allah menyatakan firman itu kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan, yaitu Immanuel. Timbul sekarang perenungan kita adalah kata Immanuel itu. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 1 tadi ayat yang ke-23 bahwa Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Saudara, Allah beserta kita yang seperti apa yang mau kita katakan atau mau kita ungkapkan di dalam hati kita, di dalam iman percaya kita. Karena itu saudara yang kekasih, jika kita perhatikan pasal yang ke-9 dari ayat kitab Nabi Yesaya, maka di sana sudah dijelaskan oleh Nabi Yesaya juga bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak lahir untuk kita, dan itu
bisa kita lihat di dalam inkarnasi ataupun di dalam penyataan Allah melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini. Untuk apa anak itu lahir? Untuk apa putra itu lahir bagi kita? Saudara, putra yang lahir itu menurut Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, putra yang lahir itu yang diyakini di dalam Alkitab, juga diyakini oleh orang Kristen dan kita yakini adalah Yesus yang lahir, di mana kita pada Natal sudah kita beribadah untuk merayakan kelahiran Yesus di dalam ibadah Natal kita. Nah, sekarang putra ataupun putra yang lahir untuk kita itu apa yang mau dikatakan sebagai Immanuel bagi kita? Putra yang lahir itu disebut penasehat ajaib. Mengapa dia disebut penasehat ajaib? Kata penasehat ini merupakan seseorang yang bisa kita mintain pertolongan untuk memberikan kepada kita suatu pemikiran atau jalan di mana kita mempunyai suatu masalah. Dan itulah tugas dari putra yang ajaib itu, di mana kita bisa diberikan suatu jalan untuk kita sehingga kesempitan, sehingga segala sesuatu yang tertutup bagi kita dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya, adalah juga untuk menjadikan kita sebagai anak di dalam Kristus Yesus, supaya setiap kita mempunyai masalah, Dia mampu menolong kita, dan Dia mampu memberikan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, putra yang menjadi penasihat ajaib itu, dia mampu menolong dan menuntun saudara untuk bisa mengarungi segala persoalan yang akan kita hadapi nanti. Hal yang lain dikatakan bahwa putra yang lahir itu adalah Allah yang perkasa. Mengapa disebut Allah yang perkasa? Menandakan bahwa Dia adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mempunyai kekuasaan melebihi daripada segala-galanya. Oleh karena itu, putra yang lahir itu di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang ajaib, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kekuatan, yang mampu untuk melindungi, mampu untuk menjaga kita, mampu untuk memberikan kita sesuatu yang bisa kita andalkan di dalam Dia. Oleh karena itu saudara, putra yang lahir itu memberi Anda kemampuan, kekuatan untuk mengarungi hidup tahun 2021 nanti. Hal yang lain yang dikatakan di dalam putra yang lahir itu adalah Bapa yang kekal. Mengapa Allah menyatakan Bapa yang kekal? Apa hubungannya sehingga disebut dengan Bapa? Kata Bapa di sini memperlihatkan hubungan Allah dengan orang-orang yang percaya kepada Dia, tidak mempunyai lagi suatu sekat, tidak mempunyai lagi suatu penghantar, tidak mempunyai lagi suatu penutup, tetapi hubungan dengan Bapa itu adalah hubungan yang begitu erat, hubungan yang begitu harmonis, hubungan yang begitu kuat. Orang yang percaya kepada Bapa di surga di dalam Yesus Kristus dengan Allah itu sendiri.
Karena itu Bapa di sini sebagai seorang yang bisa mengayomi anak-anaknya yang tidak mempunyai lagi batas-batasan karena dia mempunyai hubungan yang erat dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, putra yang lahir itu adalah menyatakan Allah menyertai dan mengasihi saudara dan saya. Putra yang lahir itu adalah Bapa yang kekal yang memberikan hubungan yang erat antara Allah dengan kita sebagai orang percaya, tidak lagi mempunyai batas-batasan, tidak lagi mempunyai suatu penghalang ketika kita datang kepada Dia. Hal ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dikatakan, Bapa kami yang ada di surga. Memperlihatkan bagaimana Allah itu begitu erat hubungannya dengan setiap orang yang percaya kepadanya. Menyatakan bagaimana hubungan Bapa itu begitu harmonis. Dan bagaimana Bapa itu oleh karena mengasihi anak-anaknya, memberikan kepada anaknya itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya. Dan itulah putra yang lahir itu, yang memberikan kepada saudara dan saya segala keperluan dan kebutuhan hidup kita di dalam mengarungi tahun 2021 nanti. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bahwa dikatakan putra yang lahir itu adalah Raja Damai. Raja Damai di dalam pengertian yang kita bisa lihat di dalam hidup kita, bahwa Allah memberikan kepada setiap orang percaya kepadanya janji-janji yang begitu indah dan pasti digenapi. Karena itu damai sejahtera itulah yang diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya melalui anaknya Yesus Kristus yang lahir ke dunia, yang datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya, supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Dan karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kita mengarungi tahun 2020, kita pasti mendapatkan damai sejahtera itu. Saudara, kita masih mengalami pandemi 19, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa Dia Immanuel bagi kita. Dia adalah penasehat yang mampu untuk memberikan jalan keluar dari setiap masalahmu dan masalahku. Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang mampu dan mempunyai kekuatan dan kemampuan, kuasa untuk menyelesaikan dan menuntun saudara di dalam jalan hidupmu. Dia adalah Bapa yang kekal bagi kita, Bapa yang selalu memelihara, Bapa yang selalu menuntun, Bapa yang selalu memperhatikan, Bapa yang selalu menyertai saudara dan saya. Dan Dia membawa damai sejahtera itu. Dia tidak membiarkan saudara dan saya menjadi orang yang begitu risau, tetapi Dia selalu memberi damai sejahtera itu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita menyelesaikan tahun 2020 ini, dan nanti jam 12 malam kita menginjakkan kaki ke tahun 2021, percayalah Allah adalah Immanuel bagi kita. Allah yang menyertai kita, Allah yang memimpin kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang mampu untuk menuntun kita. Karena itu kuncinya sekarang adalah mari kita menyerahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita, seluruh totalitas keberadaan kita kepada Tuhan. Bawa keluargamu kepada Tuhan, bawa cita-citamu kepada Tuhan, bawa imanmu kepada Tuhan, maka engkau diberkati oleh Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menyertai saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita nyanyikan pujian, dan saya mengundang pemusik dan WL Singer maju ke depan. Kita nyanyikan pujian kita, Tangan Tuhan Sedang Merendah.
sedang merendah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa di surga karena Engkau lahir ke dunia ini untuk menyatakan bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Allah yang menyertai itu adalah Allah yang menjadi penasehat bagi kami yang mampu untuk memberikan jalan keluar dari segala masalah-masalah kami. Allah yang perkasa adalah Allah yang mampu untuk memberikan kami kekuatan dan kesehatan, ke suatu kuasa untuk mengarungi hidup kami ini. Allah yang datang bersama kami itu juga adalah Bapa yang kekal bagi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu memelihara kami, Bapa yang selalu menyertai kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik jua pun. Dan Engkau memberikan damai sejahtera karena Engkau adalah Raja damai bagi kami Tuhan. Sehingga hidup kami mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sejahtera di dalam kehidupan jasmani maupun sejahtera di dalam kehidupan rohani. Karena kami tahu Tuhan, damai sejahtera-Mu itu melingkupi seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di dalam sorga, malam hari ini Tuhan, semua kami sidang jemaat-Mu GBI Yordan Kalijaya Teluk Naga Tangerang ini, Tuhan berkatilah mereka, berkati dengan kasih karunia-Mu, berkati mereka di dalam rumah tangga mereka. Engkau Allah yang menyertai mereka. Berkati mereka Tuhan, jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka di dalam bisnis usaha mereka. Berkati mereka yang mengalami PHK. Engkau membuka jalan karena Engkau adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lansia Tuhan sertai mereka, yang Tuhan Engkau beri kesempatan bagi ibu-ibu yang mengandung, yang hamil Tuhan berkati mereka dengan kehamilannya, sehingga dengan demikian mereka semua mengerti akan kasih Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan yang masih mengalami musibah COVID-19 ini. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dan Engkau berikan kepada mereka kemampuan mengambil keputusan untuk memberikan jalan keluar dari musibah ini Tuhan. Dengan begitu kami bisa melihat tangan-Mu yang sedang merendah kehidupan kami untuk lebih baik lagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami merenungkan firman Allah, dan biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami, menguatkan iman kami, sehingga ke tahun 2021 nanti kami berjalan tidak takut lagi karena ada Allah yang beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, selanjutnya mari kita dengarkan GBI Kalijaya News minggu ini. Shalom Jemaat GBI Kalijaya. Bertemu lagi bersama aku Naomi dan aku Teresa. Kita berdua mau ngucapin selamat Happy New. Mohon maaf, saudara-saudara, kenapa kita kagak sama? Kan tadi janjiannya pakai bahasa Indonesia. Ya oke. Kamu Baiklah. lupa. Saudara-saudari, majelis terkasih dan seluruh Makin warga. panjang. Durasi. Ayo, mohon maaf. Langsung aja ya, langsung ya. Kita mengucapkan selamat. Happy birthday to you. Kita lanjut aja. Oke. Mohon maaf. Lagi ya sekali Kita ya. mengucapkan Selamat tahun baru
2021. Kita berharap bahwa pada tahun ini saudara semua Mendapatkan kesehatan, berkelimpahan, jiwa yes, dan rohani yang sehat dan semakin kuat. bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dong Yes. tentunya. Amin. Dan kita juga berharap bahwa tahun 2021 ini menjadi tahun yang baik, lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Langsung saja, yang pertama GBI Kalijaya menyediakan ibadah raya sebanyak 2 kali, pada jam 8 pagi dan pada jam 5 sore. Yang bisa saudara akses melalui YouTube kami di GBI Kalijaya. Atau saudara juga bisa datang secara langsung menikmati ibadah, tapi pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengisi form yang sudah disediakan. Shalom Kids, jangan lupa ya, hari Minggu kita ada ibadah sekolah minggu. Tapi untuk kelas Pratama dan Madya aja ya. Eits, aku ingetin lagi untuk kelas Pratama dan Madya. Untuk kelas Batita Balita, kalian juga masih boleh ibadah kok. Tapi di rumah ya, melalui live streaming YouTube GBI Kalijaya. Hai teens, jangan lupa untuk ikut terus ibadah Remodia pada hari Minggu jam 11 pagi. Remaja, yes, remaja pasti, remaja bertumbuh, remaja pasti bisa. Shalom anak muda generasi terang, mana nih suaranya? Yuk kita gabung dalam ibadah Youth Life Generation yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Jangan lupa ikutan gabung ya. Ayo, ditunggu. Berikut adalah jadwal pelayanan sepekan. Dihimbau bagi pelayan Tuhan yang berhalangan hadir sebelumnya, harap menghubungi Bapak Sugiarto. Dan saya mengucapkan happy service. Dalam Maleakhi 3 ayat 10a firman Tuhan berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku." Mari bagi seluruh jemaat GBI Kalijaya yang ingin memberikan persepuluhan, jemaat dapat langsung mengirimkannya melalui bank CIMB Niaga. Atau jemaat juga bisa langsung memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan. Bagi jemaat terkasih yang membutuhkan bantuan, atau kalian ingin membuat kartu anggota dan melakukan pembayaran iuran anggota, Anda bisa menghubungi nomor majelis terkait yang tertera pada layar. Dan GBI Kalijaya juga menyediakan layanan kedukaan bagi jemaat yang memerlukannya. Mari kita bawa dalam doa pokok-pokok doa kita. Bagi jemaat yang sakit, ibu hamil, lansia, seluruh jemaat, bangsa, dan negara. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat GBI Kalijaya yang berulang tahun di bulan Januari. Kami berdoa supaya semua yang berulang tahun di bulan Januari mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kesehatan, Yes, berkat melimpah, betul banget. hikmat berlimpah, Yap. dan semua yang baik-baik ditambahkan Tuhan kepadamu. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Demikian GBI Kalijaya News minggu ini. Saya Naomi Dan saya Teresa pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami sepanjang tahun 2020. Engkau memelihara dan Engkau menyertai kami semuanya. Dan itulah sebabnya kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk tahun 2021 juga kami selalu serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhanlah yang memelihara dan menyertai kami. Dan nyata bagi kami hidup kami, Allah yang selalu menyertai kami Bapa, yaitu Immanuel itu. Bapa di surga, biarlah seluruhnya hidup kami ini, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati keluarga sidang jemaat-Mu, Tuhan berkati pekerjaan mereka,
Tuhan berkati bisnis mereka, Tuhan berikan kesembuhan bagi yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, dan Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang mengalami PHK suatu jalan keluar dari masalah mereka. Dan karena itu Bapa, kami letakkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami persembahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberi engkau kasih karunia di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, dalam bisnis usahamu, untuk tahun yang akan datang ini, mulai sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kami gembala dan wakil gembala serta majelis Gereja Betel Indonesia Yordan Panitia Teluk Naga mengucapkan selamat